Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan lanjutkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ke bab 3. Ini adalah materi utama dari struktur aljabar 1, yaitu tentang grup. Grup itu apa? Grup itu adalah himpunan yang dilengkapi dengan satu operasi biner. Nah, kemarin kan sudah mempelajari nggih Ibu nggih, untuk himpunan itu apa? Himpunan itu undefined term, istilah tidak definisikan. Lalu operasi biner itu apa? Operasi biner itu adalah fungsi dari A cross A ke A. Dari A cross A ke A. Kalau pakai bahasa sederhananya itu anggotanya A dioperasikan dengan anggotanya A, hasilnya harus tetap di A. Itu operasi biner. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke grup. Grup ini adalah salah satu sistem aljabar yang paling sederhana. Kalau kita biasanya melihat bilangan bulat nih Bu nggih, himpunannya bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Nah, apakah penjumlahan itu biner? Kita lihat bulat tambah bulat apa tetap di bulat? Iya, bulat. Nah, karena itu penjumlahan dengan bilangan bulat dengan penjumlahan, apakah dia grup? Kita akan lihat syarat-syaratnya. Sesuai dengan definisinya, saya copy paste nanti. Sesuai dengan definisinya, misal G adalah himpunan kita kan dulu. Misal G adalah himpunan dengan operasi biner bintang, didefinisikan operasi biner bintang. Kenapa bintang? Karena nggak tahu kita operasi binernya apa. Ini sama bawahnya. Nah, ini. Misal G adalah operasi biner bintang. Misal ada operasi biner bintang didefinisikan untuk elemen-elemen himpunan G, maka G dikatakan sebagai grup terhadap bintang. Jadi ini sangat penting, siapa himpunannya dan siapa operasinya. G dikatakan grup terhadap bintang jika memenuhi 4 kondisi berikut. Nah, untuk membuktikan grup berarti kita harus pertama membuktikan G tertutup terhadap bintang. Yaitu jika X anggota G, Y anggota G, maka X bintang Y juga harus di G. Itu namanya tertutup. Kedua, bintang bersifat asosiatif. Yaitu untuk semua X, Y, Z di G, maka X bintang Y bintang Z sama dengan X bintang Y baru dibintangkan dengan Z. Kemarin kita sudah berlatih untuk membuktikan asosiatif ini, Bu G. Yang ketiga, G memiliki elemen identitas E. Nah, ini kemarin kita juga udah berlatih. Elemen identitas itu adalah apa? E di G sedemikian hingga X bintang E sama dengan E bintang X sama dengan X untuk semua X anggota G. Lalu syarat keempat, G memuat inverse. Untuk setiap A anggota G, untuk semua anggotanya G, harus ada B, ada B, sedemikian hingga A bintang B sama dengan B bintang A sama dengan E. Ini adalah syarat dari sebuah grup.
Jadi dia harus memenuhi semua ini, 4 ini, tertutup, asosiatif, memiliki identitas, dan inverse. Kenapa kok identitas ditulis lebih dulu daripada inverse? Karena untuk memunculkan suatu inverse, dia harus punya E. Jadi kalau suatu operasi nggak punya identitas, ya udah kita nggak usah ngomong inverse. Sama kalau kita mau ngomong suami dulu baru ngomong anak. Kalau nggak punya suami nggak usah ngomong anak gitu nggih. Nah, jadi syarat untuk ngomong inverse itu yaitu ada identitas. Nah, di sini komen. Berikutnya, grup abelian. Apa itu grup abelian? Grup abelian adalah, bentar saya taruh dulu di Word. Grup abelian atau grup komutatif. Misal G adalah grup, G-nya grup dulu ya terhadap bintang, maka G dikatakan grup komutatif atau grup abelian jika apa? Jika bintangnya komutatif, yaitu X bintang Y sama dengan Y bintang X untuk semua X, Y di G. Jadi ini ya Bu, kalau yang wajib pada grup itu yang wajib adalah asosiatif. Kalau dia punya komutatif juga, maka namanya grup abelian. Nah, ini adalah contoh-contoh grup. Ini contoh-contoh grup, nggih. Jadi harap diingat kalau mau membuktikan grup itu ada 4. Tertutup, asosiatif, punya identitas, dan inverse. Kalau ditambah komutatif namanya grup abelian. Sekarang kita lihat ke example 1, contoh 1. Siapa sih yang grup? Nah, di sini ada himpunan C. C ini adalah bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah grup abelian terhadap penjumlahan. Masih ingat nggih Ibu nggih? Bilangan kompleks itu lebih besar daripada bilangan real. Jadi kompleks dulu, dalamnya kompleks punya real. Real dibagi 2, rasional irasional. Dalam rasional ada bilangan bulat, dalam bulat ada bilangan cacah, dalam cacah ada natural numbers atau bilangan asli. Berikutnya Q tanpa 0. Q itu siapa sih? Q itu adalah bilangan rasional. Kalau tanpa 0 berarti rasional tak 0. Non-zero rational numbers terhadap operasi perkalian. Dia juga grup abelian. Kenapa 0 kok dikeluarkan? Karena 0 tidak punya inverse. Jadi kalau bilangan rasional apakah grup terhadap perkalian? Jawabannya bukan kalau bilangan rasional. Kenapa? Karena semua yang ada di rasional harus punya inverse kan? Sedangkan 0 itu nggak punya inverse terhadap perkalian. 1/0 kan nggak ada ya. 1/0 nggak ada. Karena itu di sini agar dia menjadi grup maka rasional tanpa 0. Dia adalah grup terhadap perkalian. Ada juga bilangan real positif. Bilangan real positif ini juga grup terhadap perkalian. Nah, dia juga grup terhadap perkalian. Tetapi grup terhadap perkalian kenapa? Pertama, rasio real positif. Real positif, bilangan real nggih Ibu. Pertama untuk dia menjadi grup positif tambah positif, hasilnya apakah masih real positif? Positif. Masih real positif. Perkalian, sorry. Positif kali positif, hasilnya masih positif. Positif. Maka dia bersifat tertutup. Ya.
maka dia bersifat tertutup. Lalu apakah positif real positif bersifat asosiatif? Ya, bisa dibuktikan ya. Apakah punya elemen identitas perkalian? Karena ini kan operasinya perkalian. Apakah real positif punya identitas perkalian? Ada enggak, Bu? Identitas perkalian pada bilangan real positif. Ada enggak? Coba diingat, identitas perkalian itu berapa sih? Berapa Bu identitas? 1 kali 1. Berapa? Satu. Apakah real positif memuat 1? Ya. Ya, jadi real positif memuat identitas perkalian. Jadi terpenuhi nomor 3. Nomor 9, apakah real positif memuat inverse dari semua anggotanya? Inverse perkalian ya, 1/per berarti. Kali. 1 juta inverse-nya berapa? Eh? 1/1 juta. 1/1 juta. 5/4 inverse-nya berapa? 4/5. 4/5. Jadi semua bilangan real positif itu punya inverse juga di real positif. Jadi dia terpenuhi. Karena bilangan real positif tertutup terhadap perkalian, bersifat asosiatif terhadap perkalian, punya identitas perkalian, dan punya inverse perkalian, maka bilangan real positif terhadap perkalian adalah grup. Gitu nggih? Grup. Jadi seperti itu membuktikannya. Nah, kita lanjut. Ini grup apa namanya? Komposisi, nggak usah. Lalu itu grup. Nah, yang ini yang namanya grup permutasi, tapi nggak usah. Kita lanjut aja. Ini adalah yang disebut sebagai grup kompleks ya. Bilangan kompleks. Sebentar Ibu-ibu nggih. Sepertinya di luar anak saya tidak terkendali.
Kita lanjut Ibu ya. Berikutnya Gitu. kita coba latihan. Nah, ini example 4. Nah, di example 4 ini, misal G adalah himpunan bilangan kompleks yang isinya 1 min 1 I min I. Dilepas bajunya sendiri. Nah, Ibu-ibu tahu nggak I itu apa? Itu sama dengan apa I? Masih belum tahu, Bu. Masa Bu nggak tahu? Lupa, Bu. I itu adalah akar min 1. Interval. I itu adalah akar min 1. Kan minus negatif kan nggak ada akarnya Ibu-ibu ya. Nah, kalau minus nggak ada akarnya, itu adalah I, akar min 1. Kependekan dari imajiner. Nah, Ibu-ibu kalau mencari akar bilangan imajiner, itu kan biasanya ada I-nya. Nah, itu adalah imajiner I ini. Di dalam bilangan kompleks itu biasanya kan bentuknya A plus BI gitu nggih. Sebentar saya tuliskan sini. Bilangan kompleks biasanya bentuknya kan A plus BI, di mana A dan B-nya, A dan B bilangan real dan I sama dengan akar min 1. Jadi seperti itu Ibu-ibu nggih. Bentuk bilangan kompleks itu adalah A plus BI. 2 plus 3I, 4 plus 5I, 6 plus 0I, berarti sama dengan 6 ya. Dengan I-nya sama dengan akar min 1. Nah, sekarang kalau kita buat suatu himpunan bentuknya 1, min 1, I, dan min I, apakah dia merupakan grup terhadap perkalian bilangan kompleks? Coba sendiri. Lepasnya ke atas, Kak. Kamu kok gak endorse banget sih, udah besar. Sana di luar, basah kok. Kita lanjutkan ya. Nah, pertama kita masih ingat tadi nggih, untuk syaratnya grup kan ada 4 yang bersifat tertutup terhadap perkalian. Sekarang kita coba buat perkaliannya dari mana ini. Nah, kita pakai tabel Kelly.
Nah, ini perkalian. Di sini G-nya isinya 1 min 1 I min I. Lalu ke bawahnya juga sama. 1 min 1 I min I. Nah, kalau kita hitung 1 kali 1 berapa Ibu-ibu? 1, Bu. 1 kali min 1 Min 1. min 1. 1 kali I I. I. 1 kali min I Min I. min 1 kali 1 Min 1. min 1 min 1 kali min 1 1. 1 1. min 1 kali Min I I. min I Min I. min 1 kali min I I. I. Lalu I kali 1 I. I. I kali min 1 Min I. min I. I kali I kuadrat. I kuadrat itu sama dengan berapa? I. I. I pangkat setengah. I kuadrat. I pangkat setengah. I pangkat setengah. I itu sendiri apa tadi? I kuadrat. Oh, Kan I kali I sama dengan I kuadrat. Nggih. I kali I Angkat. berarti sama dengan Satu. berapa? 1 apa min 1? Satu. Berarti kan I itu adalah akar. Ya Allah, sampai nggak konsentrasi anak-anak ini. I itu adalah akar min 1 dikuadratkan. Jadi apa? Jadi berapa Ibu-ibu? Min 1. Min 1. 1. Min 1. 1. Akar dikuadratkan. Habiskan Bu ya. Jadinya min 1. Nggih. I kali min I. I kali min I. Min I pangkat 2. Min I pangkat 2 sama dengan berapa? Min kali min berarti positif 1. Positif 1. Min I kali 1 Min I. min I. Min I kali sah min 1 I. min I kali I 1. 1. Min I kali min I Min 1. min 1. Nah, ini ya. Jadi sekarang untuk melihat apakah dia tertutup. Nah, kalau untuk melihat apakah dia tertutup, bisa dilihatnya di sini. Apakah ada hasilnya yang di luar anggota G? Tadi kan isinya. Nah, tadi kan isinya 1 min 1 I min I.
Apakah perkalian ini ada yang hasilnya di luar G? Tidak ada, Bu. Tidak ada, maka dia tertutup. Hasil perkalian semua anggota ada di G, maka tertutup. Berikutnya, setelah tertutup, apa tadi? Asosiatif. Asosiatif ini bisa dibuktikan dari tabel. Jadi kita tinggalkan saja. Asosiatif tidak bisa dilihat dari tabel. Jadi kalau asosiatif harus dilihat satu-satu. Satu dengan min 1 dengan I, lalu 1 dengan min 1 dengan min I, 1 dengan I dengan min I. Jadi banyak sekali akhirnya. Jadi asosiatif ini sebenarnya nggak bisa dari tabel, tapi anggap aja udah. Berikutnya, yang kedua, yang ketiga. Oke, yang ketiga. Nggak usah, kamu kok mau bahasa mana ganti mana yang tak kasih baju kamu. Berikutnya, kita lanjut berikutnya ya Ibu. Yang ketiga, memiliki elemen identitas. Elemen identitas terhadap perkalian. Elemen identitas itu adalah yang hasilnya tetap. Jadi, coba dilihat di sini 1, min 1, I, min I. Adakah baris yang 1, min 1, I, min I? Baris berapa? 1. Baris ke pertama, Bu. Baris pertama. Sekarang kita lihat kolomnya. Adakah kolom yang 1, min 1, I, min I? Baris pertama juga. Kolom pertama juga. Itu siapa yang punya itu? 1 dan 1. 1. Maka identitasnya adalah 1. Jadi yang hasilnya tetap itu adalah identitas. Nah, sekarang berikutnya setelah identitas adalah inverse. Bagaimana kita lihat inverse? Kita bisa lihat satu-satu juga karena ini kan yang elemennya terbatas. Inverse-nya 1 siapa? 1. 1. Karena 1 kali 1 per 1. 1. Lalu inverse-nya min 1 siapa? 1 kali 1. Min 1. Min 1. 1 juga. Karena min 1 kali min 1 sama dengan 1. Kalau kita lihat di sini, lihat ini Bu. Di mana kita lihat di bagian ini, di mana dia muncul angka 1. Ini juga muncul angka 1, maka min 1 dan 1. Nah, sekarang kita lihat inverse-nya I. Yang muncul 1. I dengan min I. Min I. Berarti min I di sini kita lihat. Nah, min I dengan I. Nah, saya klik dulu. Inverse dari I adalah min I. Karena I kali
min I sama dengan 1. Ini ibu-ibu nggih. Sekedar ibu-ibu. Kita lanjutkan. Betul. Nah, sekarang apakah harus selalu bilangan grup itu? Enggak, grup nggak harus bilangan. Ini untuk contoh 6, ada contoh yang bukan bilangan, tapi dia adalah grup. Misal, G isinya adalah E, A, B, C. Nah, kalau bentar. Kalau kita berikan tabel perkaliannya seperti ini, misal didefinisikan operasi titik itu adalah E titik E sama dengan E titik A sama dengan A, E titik B sama dengan B. Seperti ini ibu-ibu ya. Maka ini adalah kita kayak tadi, kayak waktu yang I tadi, bisa dilihat dari sini. Alhamdulillah. Apakah dia grup atau bukannya? Jadi di sini hubung G itu isinya E, A, B, C. Nah, di sini waktu dikalikan, apakah ada yang di luar E, A, B, C? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Maka dia tertutup. Ini G tertutup. Tertutup. Oke, tertutup. Ada elemen identitas. Elemen identitasnya. Kita lihat untuk mencari identitas. Yang bentuknya E, A, B, C. Baris pertama. Lalu yang kolom yang sama E, A, B, C. Nah, kolom pertama juga. Nah, pertama juga. Jadi baris pertama, kolom pertama itu adalah punyanya E. Maka E ini adalah identitas. Bagaimana dengan inverse? Kita lihat setiap barisnya. Adakah inverse? Inverse-nya E. Sini cari yang E. Inverse-nya E adalah E. Inverse-nya A adalah Inverse-nya A, B. Hah? A. A dengan A dikali E. Yang menghasilkan E. A kali apa yang menghasilkan E? C, Bu. C. Berarti inverse-nya A adalah C. Inverse-nya B? Inverse A sama dengan C. Inverse-nya B berarti B. B dengan B. Inverse-nya C? Inverse-nya C adalah A. Nah, sekarang kita lihat. Dia punya inverse. Apakah dia komutatif? Untuk melihat komutatif, itu kita lihatnya dari tabelnya. Jadi, kalau kita lihat diagonal utamanya ini,
maka dia akan simetris terhadap diagonal utama. Coba diperhatikan, simetris apa enggak ini? A dengan A, B. B, berarti ini C sama, ini E, ini A sama. Berarti dia simetris. Simetris terhadap diagonal utama, maka dia komutatif. Lihat komutatif itu diagonal utamanya saja, lalu kita lihat apakah dia simetris. Gitu. Ini ya. AA, BB. Nah, ini kan sama. Ya. C dengan C sama. C yang ini yang atas ini sama. Ini E dan E sama, ini A dan A sama. Nah, ini adalah tentang grup hingga dan tak hingga. Yang kita buktikan dari tadi itu adalah termasuk contoh grup hingga. Kenapa? Karena anggotanya bisa dihitung ada berapa banyaknya. Kalau grup tak hingga itu adalah yang anggotanya nggak bisa dihitung, seperti bilangan bulat. Nah, sekarang true or false. Kita coba ya. Apa langsung aja ya, langsung bukti ya. Langsung coba membuktikan saja lah. Nomor berapa ya? Ini aja. Himpunan bilangan genap terhadap perkalian. Nah, bentar. Silahkan dikerjakan. Yang pertama, himpunan bilangan genap terhadap penjumlahan nomor 9. Berarti pertama, himpunan bilangan genap kita definisikan dulu aja biar mudah. Misal himpunan bilangan genapnya kita kasih nama E aja. Sini E kan, himpunan E. E adalah himpunan bilangan genap. Berarti insert E sama dengan bentar, ini kurang, bukan yang gini. Bracket with separators. X anggota. Genap ibu-ibu? Genap itu subsetnya apa? Apa real? Genap itu subsetnya bulat apa real? Bulat. Bulat. X anggota Z sedemikian hingga X itu sama dengan, karena genap ya, jadinya 2A. 4. Kalau 4 itu dapat 2 kali. Suatu hanya juga bilangan bulat. Dulu. Misal E adalah X anggota Z demikian hingga X sama dengan 2A. Sekarang kita buktikan yang pertama, yaitu berarti kalau tertutup tadi dalam definisinya, untuk setiap X anggota G, Y anggota G, maka X bintang Y tetap di G. Maka kita ambil ini kan kalian ya, X anggotanya E
anggotanya E, dan Y juga anggotanya E. Kita ambil X dan Y anggotanya E. Maka kalau X anggotanya E, X itu bentuknya apa? Maka X sama dengan 2 kali sesuatu di bulat, 2 kali A, dan Y itu bentuknya apa? 2 kali sesuatu di bulat. Kenapa saya buat A dan B? Karena belum tentu sama kan Bu ya. Kalau kita misal ambil, yang kita ambil itu ternyata 6 dan 8, kan bentuknya 2 kali 3 dan 2 kali 4. Itu suatu A, B anggota anggota Z. Nah, sekarang kita buktikan A ditambah B harus sama dengan 2 kali sesuatu di Z juga. A tambah B sama dengan apa? Sorry kok A tambah B. X tambah Y. Tambah Y sama dengan 2A ditambah 2B. 2A ditambah 2B sama dengan 2 buka kurung A tambah B. Buka kurung A tambah B. Oke. Nah, sekarang A dan B anggotanya siapa? A, B tadi anggotanya Z. Z. A dan B anggotanya Z. Nah, maka A dan B bulat. Maka A ditambah B masih bulat nggak? Masih bulat. Masih bulat. A dan AB anggota Z, maka A plus B anggota Z. Nah, sekarang X plus Y sama dengan 2A plus B. A plus B anggotanya Z, berarti ini sama dengan 2 kali sesuatu di Z. Sini. Karena ditambah Y sama dengan 2 kali A ditambah B, dan A ditambah B anggotanya Z. Maka X ditambah Y anggotanya siapa? Anggotanya E. Dia adalah bilangan genap. Jadi dia tertutup. Jadi E tertutup terhadap penjumlahan. Ini tertutup. Berikutnya apa? Berikutnya tadi ada asosiatif. Kita ambilnya 3 kalau asosiatif. Nah, ambil X, Y, Z, anggotanya E. Nah, E ini siapa? Ini X sama dengan E, maka X, Y, Z ini adalah anggotanya bilangan bulat. Nah, kita tahu bulat itu memiliki sifat asosiatif terhadap penjumlahan. Maka X ditambah Y ditambah Z maka berlaku ini sama dengan X ditambah Y ditambah Z. Berlaku asosiatif. Jadi berlaku asosiatif.
Ini kita cukup ngikut ibunya. Karena ibunya sudah asosiatif, anaknya lebih ngikut. Berikutnya, ya kan memang di E tadi syaratnya X-nya harus anggota Z dulu kan, baru dia anggotanya E. Jadi kalau kita ambil anggotanya E, dia pasti anggotanya Z. Karena dia anggotanya Z, maka dia berlaku asosiatif. Setelah asosiatif, yang ketiga Identitas. Identitasnya berapa? Identitasnya berapa? Penjumlahan. 0. Ya, 0. Pilih 0. Anggotanya siapa? 0 ini adalah anggotanya Z. Kita belum ngomong anggotanya E dulu. Kita harus buktikan dia anggotanya E. Pilih 0 anggotanya Z. 0 sama dengan 2 kali 0, ya kan? Nah, 0 ini tadi anggotanya Z. 0 yang ini anggotanya Z. Maka 0 anggotanya jadi itu adalah bilangan genap. Karena 0 bisa dibentuk dalam 2 kali 0. Nah, sekarang dibuktikan. Ambil X anggota E dan X anggota E, maka 0 ditambah X. Ambil X anggota E, bentar, maka X anggotanya Z. Ambil X anggota E, maka kalau X anggotanya E, dia kan berarti X anggotanya Z kan? Z. Nah, 0 ini adalah identitasnya siapa? Identitas Z. Maka berlaku 0 kalau ditambahkan dengan X harus sama dengan X ditambah 0 sama dengan X. Ini siapa yang identitas, kita ambil sebarang anggota yang lain, kita operasikan, dia harus tetap menjadi dirinya sendiri. Jadi memuat identitas penjumlahan. Yang terakhir elemen inverse. Ambil X anggota E. Apa yang terjadi? X anggota E, maka X anggota Z. Kita nanti inverse itu kan berarti kita mintanya negatif X-nya nanti ya, nyari negatif X. Negatif X itu kan berarti harusnya nanti negatif 2 kali sesuatu gitu kan ya. Jadi kita pakainya di sini X sama dengan 2 kali A untuk suatu A anggota Z. Nah, karena A-nya itu anggotanya Z, pasti karena A-nya anggota Z, maka ada min A yang juga anggotanya Z. Ya, karena A-nya anggota Z, pasti ada negatifnya juga di Z, karena Z itu adalah grup. Jadi di sini asumsi kita udah tahu kalau Z bilangan real, bilangan kompleks, bilangan rasional itu adalah grup. Karena A anggota Z, maka min A juga di Z. Sekarang kita jumlahkan, kita pilih Y sama dengan A kali min A. Anggota siapa? Tahu. Min A-nya kan anggota Z. Y-nya itu 2 kali anggota Z. Itu adalah definisi dari anggotanya E. Pilih Y sama 2 kali min A. Karena min A-nya kan anggota Z, maka 2 kali min A anggotanya E. Kita operasikan.
X ditambah Y sama dengan 2A ditambah 2 kali min A sama dengan 2 dikali A plus A sama dengan 2 kali 0 sama dengan 0. 0. Nah, kalau inverse tadi mintanya kan dibolak-balik. Mintanya inverse tadi A bintang B dan B bintang A harus sama dengan E. Berarti sekarang kebalikannya. Y ditambah E sama dengan 2A 2 kali min A ditambah 2 sama dengan 2 kali min A ditambah A sama dengan 2 0 kali 0 sama dengan 0. Jadi E memuat inverse perkalian. Sekarang silakan dikerjakan untuk yang nomor 10. Nomor 10 sama bilangan genap tapi terhadap perkalian. Silakan Perkalian. Untuk sebentar. 2 A sama dengan 2 kurang min A ditambah A sama dengan 2 A sama dengan 0 berarti 0. Berarti ini membuat input dari perkalian. Nomor 10. Ya, nomor 10 silakan. Ibu-ibu, apa ini menghilang semuanya? Mungkin ini karena jaringan dalam Miku juga. Jadi saya akhiri saja di sini nggih ibu-ibu. Kalau ada pertanyaan nanti bisa lanjutkan via WA karena sepertinya jaringannya di tempat masing-masing mungkin sedang error ini. Jadi nanti ada satu tugas lagi, yaitu gunakan tabel Kelly dan tunjukkan apakah himpunan-himpunan berikut merupakan grup. Jika bukan, tuliskan alasannya. Satu aja kondisi dari 4 kondisi yang dilanggar. Jadi nanti pakainya apa? Pakai tabel yang ini tadi. Pakai tabel seperti ini ibu-ibu nggih, buat tabelnya. Nah, isinya apa? Isinya kalau yang Z8 yang 21 ini berarti 1 dan 3 perkalian. 1 2 3 4 perkalian. Ada juga yang penjumlahan ini yang Z10 yang nomor 25. Jadi itu dikerjakan dulu. Nanti kita bahas minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.